Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada perkuliahan daring dari mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi. Pada pertemuan ini kita akan mencoba untuk membahas tentang strategic atau strategic alignment model serta bentuk-bentuk dari strategic alignment model. Silakan mengikuti, semoga bermanfaat. Oke, jadi kalau misalkan kita lihat strategi alignment matrix, yaitu 2x2 matrix yang dirumuskan oleh Van Kanteraman, kita sudah membahas ini sebelumnya ya. Jadi terdapat eksternal bisnis, internal bisnis, maupun juga information teknologi secara internal maupun eksternal, yang di dalamnya juga terdapat beberapa komponen. Di dalam eksternal bisnis terdapat business scope, business governance, dan distinctive kompetensi, sampai ke dalam information teknologi yaitu arsitektur, proses, dan skill. Yang mana untuk alignment itu terdapat dua pendekatan alignment, yaitu strategic fit dan yang kedua adalah functional integration. Untuk strategic fit berarti kita akan mengalignkan atau menyelaraskan antara bisnis strategi dengan bisnis atau operasional bisnis yang terjadi dalam organisasi. Sedangkan untuk IT strategi di dalam strategic fit itu akan diselaraskan dengan operasional IT atau infrastruktur IT dan proses IT. Sedangkan untuk functional integration berarti di sini akan menyelaraskan antara bisnis dengan information teknologi, yang mana bisnis strategi diselaraskan dengan IT strategi, sedangkan organizational infrastruktur diselaraskan dengan IS infrastruktur. Nah, ini sebenarnya sudah kita bahas ya. Oke, jadi kita akan mencoba untuk membahas berikutnya, yaitu tentang model di dalam strategic alignment. Oke, jadi bagaimana sih caranya untuk membuat suatu domain, ya maaf, bukan model dari strategic alignment tetapi domain dari strategic alignment ya. Jadi domain dari strategic alignment itu sebenarnya juga ada 4. Nah, bagaimana cara kita merumuskan domain dari strategic alignment itu jika kita melihat strategic alignment modelnya. Nah, kalau misalkan kita lihat dari gambar yang ada di sebelah kanan yang paling bawah ini, maka di sini kita bisa definisikan bahwa untuk panah yang berwarna abu-abu ini merupakan panah yang merepresentasikan strategic integration. Sedangkan panah yang berwarna kuning merepresentasikan functional integration. Jadi functional integration itu melakukan keselarasan atau menyelaraskan antara internal atau antara bisnis dengan IT, sedangkan untuk strategic integration menyelaraskan antara eksternal dengan internal. Nah, hanya saja di sini kita memiliki suatu representasi baru, yaitu cross domain alignment. Nah, untuk bisa mencapai cross domain alignment ini, maka berarti antara bisnis strategi itu harus diselaraskan dengan IS infrastruktur. Bagaimana cara penyelarasannya? Yaitu dari bisnis strategi diselaraskan terlebih dahulu dengan organizational infrastruktur dan proses. Baru setelah itu, organizational infrastruktur dan proses harus diselaraskan melalui functional integration ke dalam IS infrastruktur dan proses. Itu langkah yang pertama yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan cross domain alignment atau keselarasan antar domain. Yang kedua yang bisa digunakan untuk menyelaraskan antara bisnis strategi dengan IS infrastruktur dan proses itu adalah menyelaraskan terlebih dahulu antara bisnis strategi dengan IT strategi, baru selanjutnya dari IT strategi dengan IS infrastruktur serta proses. Nah, itu untuk cross domain alignment yang pertama. Untuk cross domain alignment yang kedua itu adalah bagaimana caranya kita menyelaraskan antara IT strategi dengan organizational infrastruktur dan proses. Yang mana itu juga bisa dilakukan lewat dua langkah. Yang pertama adalah dengan menyelaraskan IT strategi terlebih dahulu dengan bisnis strategi baru diselaraskan dengan organizational infrastruktur dan proses. Berarti seperti ini alurnya. Atau bisa juga dilaksanakan dengan cara yang kedua, yaitu melalui IT strategi yang diselaraskan terlebih dahulu dengan IS infrastruktur dan proses, baru disesuaikan atau dialignmentkan dengan organizational infrastruktur dan proses. Nah, berdasarkan cross domain alignment, maka kita akan bisa mendapatkan yang dinamakan strategic alignment domain. Terdapat 4 strategic alignment domain, yang mana strategic alignment domain yang pertama atau pada kuadran pertama itu digunakan untuk menyelaraskan antara bisnis strategi dengan IT infrastruktur.
Untuk domain yang kedua digunakan untuk menyelaraskan antara bisnis strategi dengan IT infrastruktur. Domain yang ketiga digunakan untuk menyelaraskan antara IT strategi dengan organizational infrastruktur, serta domain yang keempat untuk menyelaraskan antara IT strategi dengan organizational infrastruktur melalui keselarasan dari IT infrastruktur terlebih dahulu. Nah, apa yang dimaksud dengan strategic alignment domain? Yang dimaksud dengan strategic alignment domain ini merupakan suatu langkah yang bisa diterapkan oleh organisasi tertentu untuk bisa mengalignkan atau menyelaraskan antara kebutuhan bisnis atau kebutuhan atau strategi organisasi dengan IT strateginya. Sehingga di sini bisa dideskripsikan bahwa untuk strategic execution alignment itu digunakan untuk organisasi yang ingin menyesuaikan antara pengadaan TI berdasarkan infrastruktur organisasi dan strategi bisnis. Sedangkan untuk teknologi transformation alignment itu bisa digunakan pada organisasi yang memiliki karakteristik, yaitu organisasi itu ingin melakukan penyesuaian antara pengadaan atau pengimplementasikan atau operasional dari IT berdasarkan dari strategi IT dan strategi bisnis. Jadi di sini untuk poin yang pertama atau untuk kuadran yang pertama dan untuk kuadran yang kedua itu merupakan langkah untuk mengalignkan atau menyelaraskan antara bisnis strategi dengan IT infrastruktur, tetapi untuk kategori yang pertama melalui organisasional infrastruktur terlebih dahulu, sedangkan untuk kegiatan yang kedua melalui IT strategi. Sedangkan untuk langkah yang ketiga yaitu competitive potential alignment itu digunakan untuk menyesuaikan antara strategi bisnis melalui strategi berdasarkan IT. Competitive potential alignment ya, kuadran yang ketiga ini ya. Kuadran yang ketiga ini digunakan untuk menyesuaikan antara strategi bisnis dengan IT strategi, yang mana di sini organisasi itu ingin mengadopsi suatu yang mana keadaan dari organisasi ini adalah organisasi itu ingin mengadopsi suatu teknologi baru, sehingga di sini akan dibuat IT strateginya terlebih dahulu, yang mana IT strategi itu akan menjadi supporting dari organizational infrastruktur, akan menjadi acuan di dalam perubahan struktur organisasi yang ada di dalam suatu perusahaan. Sekarang untuk poin yang keempat yaitu service level alignment, itu memang ditujukan untuk bagi organisasi yang ingin membuat suatu layanan IT atau membuat suatu layanan IT yang memiliki kualitas yang baik tentunya. Nah, oleh karena itu di sini yang harus dilakukan oleh organisasi tersebut adalah membuat IT strategi terlebih dahulu, menyelaraskan IT strategi atau mendeskripsikan atau menurunkan IT strategi menjadi infrastruktur-infrastruktur yang dibutuhkan oleh organisasi, baru dari infrastruktur tersebut akan merubah organisasi atau merubah struktur organisasi yang ada di dalam sebuah perusahaan. Oke, jadi itu yang dimaksud dengan strategic alignment domain. Baik, jadi kita sudah mengenal untuk strategic alignment model 2x2 matrix yang didefinisikan oleh Van Kantraman. Jadi matriks 2x2 untuk strategic alignment model ini kemudian dikembangkan oleh Maes pada penelitiannya di tahun 99, yang mana di situ didefinisikan terdapat ada beberapa tambahan ya, atau ada beberapa tambahan matriks di dalamnya sehingga bisa menjadi 3x3 matriks atau yang disebut dengan extended sum. Nah, menurut Maes ini ternyata kalau misalkan digunakan strategic alignment model dengan 4 dimensi atau 4 kategori atau 4 kuadran dengan menggunakan 2x2 matriks itu ternyata tidak cukup, karena memang di dalam kegiatan alignment ini merupakan suatu kegiatan yang sangat kompleks, sehingga di sini ditambahkan terdapat satu lagi matriks sehingga bisa menjadi 3x3 matriks, yang mana pertambahannya itu ada di strategi, struktur maupun operation dan juga bisnis, serta IT itu dibagi menjadi 2, menjadi information dan communication serta teknologi. Nah, menurut Maes ini mendefinisikan bahwa pada domain internal itu dipisah menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah structural level, ini ya struktural level, dan yang kedua adalah operational level. Tujuan dari structural level ini adalah membuat suatu model sehingga model ini dapat diimplementasikan yang bisa membantu penerapan operasional yang ada di dalam organisasi sehari-hari.
Ya, jadi model-model yang bisa membantu atau bentuk diagram atau ya model yang bisa membantu pelaksanaan kegiatan yang terjadi di dalam organisasi sehari-hari. Nah, contoh dari struktur bisnis ini apa? Struktur bisnis ini contohnya adalah suatu struktur organisasi, itu bisa masuk ke dalam struktur bisnis. Yang kedua, bisa juga dalam bentuk proses bisnis atau prosedur dari sebuah organisasi yang tentunya sudah terdokumentasikan. Itu merupakan bentuk dari struktur bisnis. Sedangkan apa yang disebut dengan struktur informasi atau komunikasi bisa juga berupa bagaimana alur dari atau arsitektur dari komunikasi itu bisa dimodelkan, yang nantinya arsitektur tersebut akan bisa digunakan untuk mengacu atau menjadi acuan di dalam pengembangan suatu arsitektur atau suatu komponen teknis yang ada di dalam organisasi. Sedangkan untuk teknologi di sini, apa yang dimaksud dengan struktur teknologi? Yang dimaksud dengan struktur teknologi di sini maksudnya adalah komponen-komponen teknologi yang diperlukan di dalam organisasi. Misalkan adalah sebuah database atau struktur database. Yang kedua, struktur dari topologi jaringannya. Yang ketiga, struktur dari keamanan data dan informasi. Itu semuanya akan bisa dimodelkan ke dalam struktur teknologi. Sedangkan yang dimaksud dengan operation di sini itu merupakan bagaimana caranya suatu organisasi itu bisa mengoperasikan. Yang pertama adalah bisnis, yang kedua adalah information dan communication, dan yang ketiga adalah teknologi. Jadi di sini pada domain IT itu ternyata dibelah menjadi dua, yaitu information communication serta teknologi. Sudah kita jelaskan secara bersama-sama ya, sudah kita diskusikan secara bersama-sama tadi. Oke, jadi ini kegiatan operasinya itu akan dilakukan setelah struktur itu jadi. Struktur itu bisa diimplementasikan atau bisa derive dari strategi. Jadi di sini kegiatannya itu menurun seperti ini ya, atau alignmentnya itu bisa dilakukan secara sekuensial, mulai dari penentuan strategi terlebih dahulu, penentuan struktur yang bisa membantu organisasi di dalam melakukan setiap kegiatannya, dan yang terakhir adalah pelaksanaan kegiatan sehari-hari melalui kegiatan operasional, baik itu di bidang bisnis, yang kedua adalah di bidang informasi dan komunikasi, dan yang ketiga adalah bagaimana mengelola teknologi agar menghasilkan suatu layanan yang bisa diterima dan bisa dimanfaatkan oleh penggunanya. Nah, itu merupakan strategic alignment model 3x3 matrix atau yang disebut dengan extended sum menurut Maes. Oke, jadi untuk selanjutnya kita bisa melihat bersama-sama di layar bahwa ternyata di dalam alignment atau di dalam melakukan alignment atau keselarasan antara strategi bisnis atau kebutuhan strategi bisnis dengan strategi IT, terdapat beberapa enabler dan juga inhibitor. Apa yang dimaksud dengan enabler? Seperti yang telah kita diskusikan sebelumnya, yang disebut dengan enabler itu adalah yang memungkinkan sebuah objek itu untuk dilanjutkan atau dilaksanakan atau dijalankan. Berarti di sini yang dimaksud dengan strategic alignment enabler adalah bagaimana atau faktor-faktor yang bisa memperlancar kegiatan strategic alignment antara bisnis dan juga antara strategi IT. Sedangkan perbandingannya atau kebalikannya yaitu strategic alignment inhibitors, maksudnya adalah strategic alignment inhibitors merepresentasikan penghalang dari kegiatan alignment strategi antara strategi bisnis maupun ke dalam strategi IT. Nah, di sini ada setidaknya ada 6 enabler. Yang pertama yaitu apakah eksekutif senior itu akan mendukung keberadaan TI di dalam sebuah organisasi. Nah, hal ini penting karena apa? Karena dengan persetujuan eksekutif senior, maka setidaknya kita sudah mendapatkan persetujuan dari pimpinan yang ada di dalam organisasi, sehingga inisiatif di dalam strategic alignment itu akan bisa berjalan dan didukung oleh pimpinan dari organisasi. Nah, yang kedua adalah TI dilibatkan dalam penyusunan strategi. Tentu saja agar terjadi alignment antara strategi bisnis dengan strategi IT, maka di sini harus ada perlibatan antara teknologi informasi dengan bisnis, yang artinya kita atau di dalam penyusunan suatu master plan tidak cuma melihat dari sisi bisnisnya saja, tetapi dari sisi apakah ada suatu teknologi yang bisa digunakan untuk membantu
bisnis tersebut, atau membantu mengefisiensikan ataupun mengefektifkan ataupun menjadi suatu strategic advantage atau competitive advantage dari sebuah organisasi melalui penerapan IT. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah TI mengakomodasi bisnis. Jadi di sini sama saja ya. Jadi kalau misalkan kita melakukan kegiatan strategic alignment, maka yang harus dilaksanakan adalah IT itu harus mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan bisnis yang ada di dalam organisasi. Bagaimana caranya agar setiap kebutuhan bisnis itu setidaknya merepresentasikan kebalik ya. Jadi bagaimana caranya agar setiap IT itu akan merepresentasikan sebuah kebutuhan bisnis yang ada di dalam organisasi. Mungkin di dalam kebutuhan bisnis ada yang tidak didukung oleh teknologi. Itu tidak apa-apa. Tetapi di sini ketika kita membuat suatu teknologi, harapannya adalah suatu teknologi tersebut ada karena adanya kebutuhan bisnis. Nah, untuk yang keempat di sini adalah adanya relasi antara bisnis dan TI. Berarti ada pemetaan antara yang namanya suatu bisnis atau kebutuhan bisnis dengan adanya dengan portofolio teknologi informasi yang dimiliki oleh organisasi. Yang kelima di sini adalah TI terprioritisasi dengan baik atau memiliki suatu prioritas di dalam pengembangan suatu teknologi informasi. Kita tahu bahwa di dalam organisasi resource itu terbatas, oleh karena itu kegiatan untuk pengembangan dan pengelolaan IT itu memang harus dilakukan secara bertahap. Tidak mungkin suatu sumber atau resource yang terbatas itu digunakan untuk melakukan seluruh rekomendasi atau seluruh kebutuhan IT di dalam organisasi digunakan untuk mengelola atau membangun seluruh kebutuhan IT di dalam organisasi. Dan yang terakhir adalah TI didukung oleh kepemimpinan yang baik. Yang dimaksud dengan kepemimpinan di sini adalah apa? Kepemimpinan di sini adalah mampunya manajer tingkat atas yang ada di dalam organisasi untuk bisa memberikan suatu reward maupun punishment ketika menerapkan suatu teknologi informasi dan menjalankan teknologi informasi, menjalankan langkah-langkah atau kegiatan yang masuk ke ranah teknologi informasi. Nah, itu yang dimaksud dengan TI didukung oleh kepemimpinan yang baik. Selain itu, di dalam kepemimpinan di sini juga harus ada yang namanya pemberian suatu tanggung jawab ya, pemberian suatu tanggung jawab atau pemberian suatu wewenang yang baik dari pimpinan ke bawahannya gitu. Jadi jangan sampai nanti wewenang itu dipegang oleh orang yang salah. Dan juga jangan sampai terjadi bahwa ada satu orang yang memang dia itu load pekerjaannya sangat tinggi, ada satu orang lagi yang load pekerjaannya sangat rendah. Sehingga kalau bisa itu rata antara load pekerjaan antara orang yang satu atau staff satu dengan staff yang lain. Nah, itu yang dimaksud dengan kepemimpinan. Mampunya seorang eksekutif manager di dalam mengelola sumber daya manusia sehingga bisa mengimplementasikan maupun juga memanage organisasi. Yang pertama, sekarang kita akan coba untuk bahas strategic alignment inhibitor. Apa yang dimaksud dengan inhibitor di sini? Yang dimaksud dengan inhibitor itu adalah penghambat. Jadi di sini strategic alignment inhibitor itu adalah penghambat dari adanya keselarasan antara strategi bisnis dengan strategi IT. Yang pertama di sini adalah tidak ada hubungan antara bisnis IT dengan IT, artinya adalah tidak ada keterkaitan sama sekali antara IT dengan bisnis. IT tiba-tiba saja ada tanpa ada justifikasi kebutuhan bisnisnya. Yang kedua adalah TI tidak diprioritaskan dengan baik, yang artinya adalah pemprioritasan dari pengembangan maupun pengelolaan TI itu tidak memiliki justifikasi yang benar. Maksudnya adalah maksud dari justifikasi ini adalah tidak diukur dari apakah suatu teknologi informasi itu memang memiliki peran strategis, peran support, peran key operasional maupun peran yang lain di dalam organisasi, yang mana itu akan menjadi acuan kita di dalam menentukan prioritas pengembangan sistem informasi atau teknologi informasi. Yang ketiga itu adalah TI tidak menunjukkan hasil yang diharapkan ya. Setelah mengimplementasikan TI atau menginvestasikan sebagian
kapitalnya ke TI, harapannya adalah perusahaan mendapatkan suatu untung atau timbal balik, tetapi nyatanya ternyata tidak mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga kepercayaan terhadap IT itu semakin berkurang. Nah, sebenarnya ini untuk bisa melihat apakah suatu value yang bisa diberikan oleh IT itu sudah tersampaikan atau tidak di organisasi, maka value akan bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah value yang berupa tangible, yang kedua adalah value berupa value intangible. Yang keempat adalah TI tidak mengakomodasi bisnis, artinya adalah TI itu berdiri sendiri, tidak ada hubungannya dengan kebutuhan bisnis yang ada di dalam organisasi. Yang kelima ini cukup fatal, yaitu ke eksekutif senior yang tidak mendukung keberadaan TI, yaitu karena mereka memang lebih percaya bahwa, bukan lebih percaya, tetapi lebih menganggap bahwa IT itu sebagai support, bukan sebagai pembuat atau pembentuk strategic alignment, pembentuk suatu competitive advantage di dalam sebuah organisasi. Sehingga apa yang terjadi kalau misalkan ada inisiatif TI, maka senior atau eksekutif senior ini tentunya tidak akan, atau setidaknya acuh ya terhadap inisiatif-inisiatif yang dikeluarkan oleh pihak pengelola IT. Terakhir, TI tidak didukung dengan kepemimpinan yang baik. Tidak ada kegiatan untuk menyetarakan beban kerja antara karyawan satu dengan karyawan yang lain. Tidak ada kegiatan atau tidak ada yang namanya policy untuk menentukan kira-kira apa sih reward dan punishment yang harus diterapkan ketika terjadi kegagalan di dalam proyek atau keberhasilan di dalam proyek. Nah, itu merupakan permasalahan-permasalahan yang ada dan enabler dari keselarasan antara IT dengan kebutuhan bisnis, yang tentu saja di sini bisa kita lihat ada di referensi milik Van Grimbergen dan Hayes. Oke, kalau tadi kita sudah membahas, atau pada slide sebelumnya kita sudah membahas tentang pendukung atau penghambat dari strategic alignment pada sebuah organisasi atau dari inisiatif strategic alignment organisasi, maka di sini kita akan melihat faktor-faktor yang menyebabkan penerapan strategic alignment itu bisa sukses atau bisa berhasil. Nah, apa sih yang dimaksud atau istilah dari faktor-faktor yang bisa menyebabkan penerapan suatu strategic alignment itu berhasil dalam organisasi? Itu disebut dengan critical success factor, ya, atau singkatannya adalah CSF. Nah, CSF ini tidak melulu bisa diterapkan di dalam strategic alignment, tetapi bisa CSF diterapkan di dalam yang namanya pengembangan atau penyusunan rencana strategi sistem informasi atau IT master plan. Critical success factor ini intinya adalah suatu teknik yang bisa digunakan di dalam kegiatan manajerial, terutama di dalam pembuatan perencanaan. Ya, itu critical success factor. Jadi bisa diterapkan di mana-mana. Nah, oke, jadi critical success factor dalam perencanaan strategic alignment, jadi faktor-faktor yang bisa membuat keberhasilan, yang dapat meningkatkan keberhasilan dari strategic alignment di dalam organisasi, setidaknya ada 18. Ini halaman yang pertama. Untuk yang pertama di sini adalah manajemen puncak menggunakan TI untuk kepentingan yang bersifat strategis. Yang artinya di sini manajemen puncak yaitu eksekutif manager itu menggunakan IT yang digunakan untuk tujuan strategis, tidak cuma tujuan untuk mensupport dari bisnis yang ada di dalam organisasi. Untuk poin yang kedua yaitu manajemen SI memiliki pengetahuan tentang bisnis yang dijalankan di dalam organisasi. Jadi di sini CIO ya, Chief Information Officer, harus memiliki suatu skill atau suatu pengetahuan atau knowledge tentang bisnis dari organisasi yang dia naungi ya, yang dimana dia bekerja, dimana dia bekerja. Karena apa? Karena kalau misalkan dia tidak tahu tentang kegiatan bisnis dari organisasi, maka yang terjadi apa? Yang terjadi kemungkinan dia akan mendeskripsikan atau akan mengusulkan suatu teknologi yang mungkin tidak dibutuhkan oleh bisnis.
Yang ketiga adalah manajemen puncak. Executive Manager melakukan pendelegasian wewenang dengan baik kepada Departemen Sistem Informasi. Jadi, faktor-faktor pendukung kesuksesan di dalam strategic alignment itu jika kita bisa melihat bahwa di dalam organisasi, manajemen puncak itu melakukan pendelegasian wewenang dengan baik kepada Departemen Sistem Informasi. Sebelum ada pendelegasian wewenang, ya tentu saja harus ada yang namanya tupoksi atau tugas pokok dan fungsi yang diatur oleh suatu policy, ya. Ketika sudah ada policy, ketika sudah ada tupoksi, ketika sudah ada proses yang baik, maka di sini manajemen puncak akan mencoba untuk akan melihat bagaimana kinerja dari Departemen SI tersebut. Yang keempat adalah Departemen Sistem Informasi menyediakan layanan yang efisien dan terpercaya untuk departemen pengguna itu adalah departemen yang menggunakan layanan IT-nya, itu yang dimaksud dengan departemen pengguna. Jadi di sini Departemen Sistem Informasi akan menyediakan suatu layanan yang efisien dan terpercaya untuk departemen pengguna. Yang tentunya ketika suatu Departemen Sistem Informasi memberikan bagaimana caranya bisa memberikan suatu layanan yang efisien, ya tentunya dengan menggunakan suatu tools IT yang mungkin bisa diterapkan di dalam organisasi untuk memanage kegiatan-kegiatan sehingga bisa lebih efisien. Kalau misalkan terpercaya, berarti di sini suatu departemen SI diharuskan untuk membuat SLA atau suatu service level agreement yang menaungi setiap kegiatan atau setiap proses pengelolaan teknologi informasi di dalam organisasi. Jadi untuk layanan IT itu harus didukung oleh SLA yang baik atau SLA yang sesuai. Nah, Departemen SI inilah yang berhak dan wajib untuk menerapkan SLA itu sehingga sesuai dengan aturan atau ketentuan yang sudah dipatuhi, yang sudah dipatuhi sebelumnya, yang sudah disetujui sebelumnya itu. Departemen SI menyediakan layanan yang efisien dan terpercaya untuk departemen pengguna. Yang kelima di sini adalah adanya komunikasi antara Departemen SI dengan Departemen pengguna. Jadi bisa dilihat dari kegiatan komunikasi antara Departemen SI dengan Departemen penggunanya. Jika komunikasinya sudah sesuai dengan prosedur, terus setelah itu penyampaian informasinya juga baik, penyampaian informasinya cepat, sehingga Departemen pengguna ini tidak mengalami ketidakpuasan ketika dilakukan pelayanan oleh Departemen SI, maka di sini sudah bisa menjadi suatu faktor-faktor sukses di dalam strategic alignment. Yang keenam adalah staf SI dapat menyesuaikan diri dengan kemajuan TI, yang artinya staf SI itu butuh untuk mengembangkan dirinya sehingga ketika ada teknologi baru maka dia itu sudah tidak kagok lagi untuk menggunakan atau mengadopsi teknologi tersebut di dalam organisasi. Yang ketujuh adalah manajemen SI dan organisasi bekerja sama dalam prioritisasi pengembangan aplikasi. Tentu saja ya, manajemen sistem informasi dan organisasi itu harus bekerja sama di dalam menentukan prioritas pengembangan atau pengelolaan sistem informasi. Karena apa? Karena kita tahu bahwa organisasi itu memiliki resource yang terbatas, sehingga resource yang ada itu diharapkan dapat terpenuhi atau memenuhi, atau resource yang ada itu dapat memenuhi kegiatan-kegiatan pengembangan dan pengelolaan TI yang sudah direncanakan. Oleh karena itu, mau nggak mau manajemen SI itu harus bekerja sama dengan organisasi atau departemen-departemen lain ya, tentunya departemen keuangan, departemen HRD di dalam mengelola dan mengembangkan aplikasi. Yang kedelapan adalah tujuan organisasi dipahami oleh manajemen SI. Jadi manajemen SI itu paham bagaimana tujuan suatu organisasi itu bisa dicapai, yang tentunya ketika dia itu sudah paham bagaimana organisasi itu bisa mencapai tujuannya, maka dia bisa memberikan suatu usulan perbaikan terhadap proses yang ternyata bisa lebih cepat membantu organisasi di dalam mencapai tujuannya. Yang kesembilan adalah Departemen SI tanggap terhadap kebutuhan pengguna. Jadi tidak perlu disuruh lagi, Departemen SI itu sudah tanggap bahwa ternyata ada permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam organisasi. Jadi si Departemen SI itu secara proaktif mengusulkan aplikasi-aplikasi atau sistem informasi atau teknologi yang dibutuhkan bagi organisasi.
Yang ke-10 adalah manajemen puncak memiliki pengetahuan tentang TI ya. Di sini tidak cuma mengetahui pengetahuan tentang TI, tetapi juga concern terhadap perkembangan teknologi yang ada. Karena perkembangan teknologi tersebut akan bisa menjerumuskan suatu organisasi, sehingga organisasi itu tidak memiliki competitive advantage, malahan seperti yang terjadi di kasus Kodak, atau malah suatu teknologi yang baru itu akan membawa organisasi mencapai puncak keemasannya. Ya, jadi itu sebenarnya ya, manajemen puncak itu harus concern terhadap perkembangan teknologi. Karena kalau misalkan dia itu tidak concern terhadap perkembangan teknologi, ya kalah dengan saingannya yang ternyata mengadopsi teknologi yang lebih baru dengan pendekatan yang lebih baik yang sesuai dengan kondisi dan budaya di dalam organisasi. Sedangkan untuk yang ke-11, Departemen SI selalu memiliki inovasi dalam pemanfaatan TI secara strategis. Ya, jadi di sini Departemen SI yang diikutkan di dalam pengembangan IT Master Plan itu harus memiliki suatu inovasi-inovasi tertentu atau inovasi-inovasi untuk memanfaatkan suatu TI agar TI itu dapat membawa atau dapat membuat suatu competitive advantage atau dapat memunculkan competitive advantage di dalam sebuah organisasi. Untuk bisa melakukan itu ya mau nggak mau, staf SI itu harus memiliki pengetahuan yang cukup dan juga manajerial SI itu harus memiliki pengetahuan yang baik di bidang bisnis untuk bisa melakukan poin yang ke-11 ini. Oke, jadi kemudian kita akan mencoba untuk membahas 7 critical success factor dalam perencanaan strategic alignment. Ini merupakan slide yang lanjutan ya, slide lanjutan dari slide yang sebelumnya yang sudah menjelaskan setidaknya ada 10 faktor atau 11 faktor untuk bisa mendapatkan suatu keberhasilan dalam implementasi strategic alignment di dalam organisasi. Yang pertama itu adalah rencana bisnis yang dijalankan oleh organisasi itu harus dapat diketahui oleh Departemen Sistem Informasi agar Departemen Sistem Informasi itu bisa membantu atau setidaknya mensupport rencana-rencana bisnis baik itu dalam bentuk program maupun proyek yang diinisiatifkan oleh sebuah organisasi. Yang kedua yaitu tentang Departemen Sistem Informasi itu harus memiliki seperangkat tujuan yang jelas. Yang artinya di sini adalah Departemen Sistem Informasi selain tujuannya adalah untuk mendukung kegiatan atau pelaksanaan kegiatan dalam organisasi atau mendukung proses yang ada di dalam organisasi, Departemen Sistem Informasi juga diharuskan untuk memiliki seperangkat tujuan atau tujuan sasaran yang jelas juga. Karena tujuan dan sasaran dari Departemen Sistem Informasi nanti itu akan diturunkan menjadi sebuah strategi atau IT Master Plan. Untuk poin yang ke-14 yaitu departemen pengguna atau departemen yang menggunakan layanan yang diberikan atau yang di-deliver oleh Departemen Sistem Informasi memiliki persepsi bahwa staf SI itu berkompeten ya tentu saja karena staf SI itu memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya. Sedangkan untuk poin yang ke-15 yaitu manajemen sistem informasi terlibat secara penuh dalam perencanaan sistem informasi. Jadi jangan sampai yang namanya manajemen sistem informasi yang mengetahui atau orang-orang yang mengetahui tentang teknologi dan penerapan teknologi dalam organisasi itu tidak diikutkan di dalam perencanaan sebuah sistem informasi. Itu sangat fatal karena apa? Karena dalam perencanaan sistem informasi dibutuhkan expertise yang dimiliki oleh manajer-manajer maupun staf-staf yang ada di dalam Departemen Sistem Informasi. Poin yang ke-16 yaitu manajemen puncak terlibat secara penuh dalam perencanaan sistem informasi. Ini memang diharuskan bahwa manajer puncak yaitu CEO itu terlibat penuh di dalam perencanaan SI karena apa? Karena CEO ini menentukan strategi organisasi ke depannya. Jika ternyata sebuah proyek perangkat lunak atau proyek sistem informasi di dalam organisasi ternyata tidak mendukung kebutuhan bisnis, maka bisa saja manajemen puncak atau CEO itu akan menghentikan proyek itu seketika. Sedangkan untuk poin yang ke-17 yaitu perencanaan strategis untuk bisnis dan SI memiliki visi yang sama, yang artinya harus ada keselarasan antara rencana strategis dari sebuah organisasi yang merepresentasikan apa yang harus dicapai ke depannya atau selama 5 tahun ke depan dari organisasi tersebut akan harus sesuai dengan strategi SI atau bagaimana mengelola sebuah SI di dalam organisasi.
Sedangkan untuk yang poin yang ke-18 yaitu pengguna terlibat secara penuh dalam perencanaan sistem informasi. Tentu saja ya. Jadi perencanaan sistem informasi itu jangan sampai tidak melibatkan pengguna. Karena apa? Karena pengguna akan dibutuhkan di dalam kita mendapatkan suatu kebutuhan-kebutuhan, baik itu kebutuhan fungsional maupun kebutuhan non-fungsional ya. Kalau kebutuhan fungsional mungkin kita bisa definisikan melalui wawancara, melalui kuesioner, melalui rapat antara user dan juga klien. Tetapi kalau misalkan kita melakukan atau ingin mendeskripsikan suatu kebutuhan non-fungsional, itu yang mungkin sulit. Karena apa? Karena memang kebutuhan non-fungsional itu merupakan harapan-harapan yang dimiliki oleh pengguna terkait dengan aplikasi atau layanan TI tersebut. Nah, oke, jadi itu merupakan critical success factor dalam perencanaan strategic alignment. Ada 18 poin menurut Van Grimbergen dan Hayes. Oke, jadi untuk berikutnya kita akan mencoba untuk membahas tentang langkah-langkah proses alignment. Langkah-langkah proses alignment ini diusulkan oleh Luhmann dan Bray pada tahun 1999 dengan tujuan awal yaitu memberikan suatu acuan bagi pihak organisasi di dalam melakukan strategic alignment antara IT dengan kebutuhan bisnis, antara strategic atau corporate strategy dengan IT strategi. Nah, menurut Luhmann dan Breyer, strategic alignment itu merupakan suatu kegiatan atau suatu approach atau pendekatan yang dilakukan secara berkesinambungan, yang artinya adalah kegiatan strategic alignment itu tidak dilakukan satu kali saja tetapi dilakukan secara berulang-ulang. Kenapa kok harus dilakukan secara berulang-ulang? Karena agar suatu strategi korporasi atau corporate strategi dan strategi IT-nya itu sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan yang ada ya. Jadi sesuai dengan lingkungan atau perubahan lingkungan. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk membahas satu persatu langkah-langkah di dalam proses alignment. Untuk yang pertama yaitu menetapkan tujuan dan menentukan tim. Jadi untuk langkah yang pertama ini kita harus menentukan tim yang bertanggung jawab di dalam pelaksanaan atau perumusan suatu strategik corporate strategik dan mencoba untuk merumuskan atau membentuk suatu tim yang di dalamnya juga terdapat orang-orang teknis, terutama orang-orang IT yang tergabung sebelumnya di dalam departemen IT. Selain itu, untuk poin yang pertama atau langkah yang pertama di sini adalah menetapkan tujuan. Artinya apa di dalam menetapkan tujuan? Artinya di dalam menetapkan tujuan adalah inisiator untuk pengembangan proses alignment ini diharuskan untuk memiliki suatu tujuan tertentu. Apakah ternyata alignmentnya itu ditujukan untuk kira-kira dengan tujuan untuk defend atau mempertahankan atau mengefisiensikan suatu proses yang terjadi di dalam organisasi, ataukah tujuan dari strategic alignmentnya itu adalah untuk mengadopsi suatu teknologi baru di dalam organisasi ataukah dengan tujuan yang lain. Itu poin yang pertama. Sedangkan untuk poin yang kedua di sini yang dilakukan adalah harus memahami keterkaitan antara bisnis dan teknologi informasi. Setidaknya di sini kita harus paham bahwa adanya teknologi informasi itu memiliki tujuan. Tujuannya itu apa? Tujuannya itu adalah adanya suatu kebutuhan bisnis. Jadi adanya suatu kebutuhan bisnis yang mendorong adanya teknologi informasi yang bisa diimplementasikan atau diinvestasikan di dalam sebuah organisasi. Nah, itu merupakan poin yang kedua. Poin yang ketiga selanjutnya setelah kita memahami keterkaitan antara bisnis dan teknologi informasi dan ternyata terdapat gap yang tidak terlalu besar atau diketahui bahwa ada gap antara kebutuhan bisnis dan teknologi informasi yang ada, maka selanjutnya adalah menganalisis dan memprioritasikan kesenjangan yang terjadi. Artinya adalah di sini pada poin yang ketiga atau pada langkah yang ketiga kita harus mendeskripsikan gap yang antara bisnis dengan teknologi informasi. Nah, gap ini digunakan untuk apa? Gap ini digunakan untuk melihat apakah ternyata kesenjangan itu terjadi hanya di satu departemen saja atau di seluruh departemen. Kalau misalkan cuma terjadi di dalam satu departemen, mungkin kita akan mencoba untuk memprioritaskan perbaikan di departemen tersebut. Tetapi kalau misalkan terjadi di seluruh departemen, maka kita harus memiliki suatu skala prioritas, memperbaiki yang mana terlebih dahulu. Oke, jadi untuk poin yang keempat di sini menetapkan tindakan dalam bentuk manajemen proyek, yang artinya sesuatu hasil analisis yaitu hasil analisis gap
Itu selanjutnya akan kita representasikan ke dalam bentuk manajemen proyek, yang artinya di dalam manajemen proyek harus ada business case atau kasus bisnis, kebutuhan bisnis apa yang mendorong adanya suatu atau diadakannya suatu proyek tertentu. Selain itu di situ juga harus terdapat yang namanya suatu investasi atau hitung-hitungan investasi IT, atau ketika dilakukan penerapan IT kira-kira apakah organisasi itu bisa balik modal atau tidak. Itu contoh dari perhitungan investasi TI. Langkah yang kelima yaitu memilih dan mengevaluasi kriteria-kriteria kesuksesan atau sukses kriteria. Kalau misalkan kita sudah pernah dengar sebelumnya, kita pernah dengar yang namanya kriteria atau sukses GSF. GSF ini akan kita lakukan di dalam poin yang kelima atau langkah yang kelima. Kita harus menentukan kira-kira faktor-faktor apa yang bisa memberikan suatu kesuksesan ketika proyek ini diimplementasikan. Terakhir yaitu langkah yang keenam yaitu mempertahankan keselarasan. Mempertahankan keselarasan ini akan bisa dilakukan jika IT strategik dan IT atau corporate strategi itu sudah diterapkan di dalam sebuah organisasi. Yang artinya di dalam organisasi itu harus mengikuti atau setiap kegiatan yang ada di dalam organisasi itu harus teralign atau yang namanya selaras dengan strategi korporasi maupun strategi IT. Setiap kebutuhan bisnis harus selaras dengan strategi korporasi, sedangkan setiap proyek IT itu harus selaras dengan IT strateginya. Jadi di sini ketika kita sudah menerapkan suatu alignment atau proyek proses alignment, berarti di sini kita sudah mendapatkan setidaknya ada 2 dokumen. Yang pertama adalah IT Master Plan yang merepresentasikan strategi IT, dan yang kedua adalah Strategic Plan yang merepresentasikan korporasi atau strategi korporasi. Oke, penelitian lain yang tidak kalah penting di dalam strategic alignment itu diutarakan oleh Saberwal dan Chan pada tahun 2001. Nah, Saberwal dan Chan ini mendefinisikan bahwa perlu ada suatu mapping antara strategi IT dengan strategi bisnis, sehingga bisa diketahui kira-kira strategi IT yang cocok untuk strategi bisnis tertentu itu seperti apa. Nah, kalau misalkan kita lihat di dalam sebuah slide atau pada slide yang ada di depan, terdapat setidaknya ada 3 bisnis strategi, yaitu sebagai defender, sebagai prospektor, dan yang ketiga adalah sebagai analyzer. Dan terdapat 3 strategi IT, yaitu sebagai IT for efficiency, IT for flexibility, dan IT for comprehensiveness. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mendefinisikan terlebih dahulu bisnis strategi, yaitu sebagai defender, prospektor, maupun analyzer. Nah, apa yang dimaksud dengan defender di sini? Yang dimaksud dengan defender itu merupakan suatu strategi bisnis yang bertujuan untuk mengurangi biaya, untuk menambahkan efisiensi, melakukan efektivitas terhadap kegiatan produksi, serta menghindari terjadinya perubahan organisasional. Jadi sebenarnya defender ini merupakan suatu strategi yang memang ditujukan oleh organisasi-organisasi yang dia itu tidak memiliki suatu keunggulan tertentu di dalam suatu bidang atau di dalam suatu usaha, di dalam suatu bidang usaha tertentu. Maka di sini ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah bisa mengurangi biaya, menambahkan efisiensi, dan meningkatkan efektivitas produksi, sehingga serta tujuannya adalah untuk menghindari perubahan organisasional yang terjadi. Nah, IT yang paling cocok digunakan untuk defender ini itu adalah IT for efficiency. Yang mana IT for efficiency portofolio dari sebuah aplikasi atau portofolio IT yang dibangun oleh sebuah organisasi memang tujuannya adalah untuk mempercepat proses bisnis yang terjadi dan mengelola proses bisnis yang terjadi di dalam sebuah organisasi, sehingga proses bisnis itu akan dilakukan dengan lebih efisien dan lebih efektif. Oke. Yang kedua adalah prospektor. Apa yang dimaksud dengan strategi bisnis prospektor? Strategi bisnis prospektor itu memiliki tujuan, yaitu agar strategi ini ketika organisasi menerapkan strategi prospektor, maka organisasi itu berharap bahwa organisasi itu bisa melakukan atau mengadopsi teknologi baru sehingga bisa lebih berinovasi, sehingga bisa merespon perubahan pasar dengan cepat. Nah, prospektor ini akan bisa digunakan ketika organisasi ingin mengadopsi sebuah teknologi baru. Nah, strategi IT yang bisa digunakan untuk menjawab strategi bisnisnya yaitu prospektor, yaitu IT for flexibility, yaitu penggunaan sebuah IT yang bisa digunakan untuk menentukan kira-kira langkah ke depan sebuah perusahaan itu seperti apa. Apakah akan mengadopsi teknologi baru atau tidak. Nah, itu merupakan IT for flexibility.
Sedangkan untuk bisnis strategi yang ketiga yaitu analyzer. Apa yang dimaksud dengan analyzer? Tujuan dari analyzer itu adalah untuk berhati-hati mengevaluasi perubahan organisasi dan memperhatikan aktivitas kompetitor. Dengan melihat kompetitor, maka organisasi akan bisa melakukan reaksi. Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh organisasi untuk bisa menjawab tantangan yang dikeluarkan oleh kompetitor atau layanan maupun produk baru yang dikeluarkan oleh kompetitor. Nah, itu yang disebut dengan analyzer. Jadi organisasi itu menganalisis apa yang terjadi di pasar. Sehingga ketika ada sesuatu terjadi, maka organisasi tersebut itu akan bisa melakukan tindakannya dengan cepat atau mengambil suatu keputusan dengan cepat. Nah, di sini untuk analyzer atau bisnis strategi analyzer, IT atau strategi IT yang cocok itu adalah IT for comprehensiveness, yang artinya adalah IT for comprehensiveness. Selain IT itu digunakan untuk efisiensi, maka IT itu ditujukan untuk membantu sebuah organisasi di dalam menentukan di dalam membuat suatu keputusan ke depannya. Oke, jadi itu merupakan pemetaan antara strategi bisnis dan strategi TI menurut Saberwal dan Chan. Oke, jadi untuk pembahasan berikutnya, kalau misalkan bisa kita lihat di depan ini terdapat beberapa diagram, terdapat juga beberapa panah ya. Jadi di sini ada alignment strategi. Yang kedua ada dilakukan bisa secara vertikal, bisa juga dilakukan secara horizontal. Di sini panah yang ke bawah itu providing direction dari board eksekutif, bisnis strategi sampai bisnis operasional. Itu merupakan hierarki direksi atau hierarki bagaimana mengarahkan. Jadi board itu akan mengarahkan eksekutif, eksekutif akan mengarahkan senior manager, senior manager akan mengarahkan tim IT atau bisnis operasional dari bisnis yang ada di dalam organisasi, tentunya operasional bisnis yang terjadi di dalam organisasi. Yang kedua di sini adalah monitoring performance, yang artinya adalah semakin tinggi hierarki yang ada di dalam organisasi, maka orang tersebut akan bertanggung jawab untuk memonitor bawahannya. Jadi di sini board itu akan memonitor eksekutif, eksekutif akan memonitor pekerjaan milik senior manager atau middle manager atau operational manager, dan operational manager akan memantau kegiatan yang sudah dilakukan oleh tiap-tiap staff. Nah, itu yang dimaksud dengan monitoring performance dan providing direction. Nah, hanya saja di sini kegiatan atau alignment itu bisa dilakukan dalam ranah strategis ya, dan juga bisa dilakukan secara operasional, dalam ranah operasional di organisasi. Nah, bagaimana caranya kita bisa melakukan alignment terhadap strategi dan alignment terhadap kegiatan-kegiatan operasional di dalam organisasi? Maka menurut Golden Top pada tahun 2003 dirumuskan setidaknya kita bisa melaksanakan dua hal. Yang pertama adalah horizontal alignment dan yang kedua adalah vertical alignment. Apa yang dimaksud dengan horizontal alignment? Yang dimaksud dengan horizontal alignment itu adalah melakukan kooperasi antara bisnis atau organisasi atau bisnis yang ada di dalam organisasi serta IT yang ada di dalam organisasi untuk mendeskripsikan yang namanya suatu performance measurement, atau dalam hal ini kita sebut saja service level agreement atau SLA dan juga IT BSC. Nah, apa yang dimaksud dengan horizontal alignment tadi? Horizontal alignment artinya ada hubungan atau ada keterkaitan atau ada kerjasama antara departemen-departemen yang mengurusi kegiatan bisnis dan departemen-departemen yang mengurusi kegiatan IT atau pengelolaan IT untuk merumuskan suatu strategi yang digunakan bersama. Itu yang dimaksud dengan horizontal alignment. Sedangkan apa yang dimaksud dengan vertical alignment? Yang dimaksud dengan vertical alignment itu adalah vertical alignment itu berarti melakukan perumusan atau melakukan komunikasi antara bisnis, IT strategi, mulai dari eksekutif sampai ke bagian operasional yang ada di dalam organisasi. Nah, itu yang disebut dengan vertical alignment dan horizontal alignment.
Oke, untuk slide selanjutnya, jadi setelah kita mempelajari tentang pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh beberapa author atau beberapa peneliti terkait dengan strategic alignment, maka di sini kita akan mencoba untuk menyimpulkan apa keterkaitan antara goal atau tujuan bisnis dengan tujuan IT. Nah, kalau misalkan bisa kita lihat di depan bahwa IT goal itu akan mensupport atau mendukung business goal, sedangkan business goal itu akan menjadi driver di dalam IT goal. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa IT goal yang tujuannya adalah untuk meyakinkan bahwa IT atau layanan IT itu bisa terdeliver dengan baik ke pengguna, itu akan bisa mendukung pencapaian dari suatu tujuan bisnis. Sedangkan tujuan bisnis yaitu tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi, bisa berupa reputasi atau meningkatnya reputasi organisasi maupun leadership, baik itu di dalam competitive advantage yang dimiliki oleh organisasi maupun leadership di dalam cost, itu akan bisa menjadi trigger di dalam pembuatan suatu tujuan IT pada sebuah organisasi. Nah, kalau misalkan kita bisa deskripsikan, maka di sini terdapat 2 poin yang perlu untuk kita perhatikan. Yang pertama itu adalah tujuan bisnis itu akan berfungsi untuk mempertahankan reputasi dan kepemimpinan organisasi yang bertujuan sebagai penggerak atau driver dari tujuan IT. Yang artinya adalah ketika kita ingin mengimplementasikan suatu teknologi, maka mau nggak mau diharuskan sesuai dengan kebutuhan bisnis yang sudah tertera di dalam bisnis goal. Sedangkan untuk poin yang kedua yaitu tujuan TI hanya berfungsi untuk memastikan bahwa layanan TI itu mampu bekerja dengan baik sehingga dapat tersampaikan kepada penggunanya dengan baik. Atau dapat IT itu atau layanan IT dapat digunakan oleh penggunanya dengan baik. Nah, IT ini akan berposisi sebagai pendukung atau support dari tujuan bisnis yang ada. Jadi ini merupakan hubungan antara tujuan TI dan tujuan bisnis. Jadi materi-materi itu berdasarkan referensi dari mana saja. Jadi ada 2 referensi yang akan bisa kita gunakan untuk mempelajari tentang materi strategic alignment. Yang pertama dari buku Van Grimbergen dan Hayes yang berjudul Implementing Information Technology Governance Models, Practice, and Cases, dan yang kedua dari bukunya Wim van Grimbergen pada tahun 2004 yaitu berjudul Strategic for Information Technology Governance. Nah, oke. Jadi itu merupakan apa yang sudah kita bahas dalam pertemuan ini. Apabila ada pertanyaan silakan langsung diajukan via Google Hangout. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.